Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat saya di channel YouTube Johan Chandra Dinata, dimanapun saja Anda berada ya. Sahabat-sahabat saudara saya dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh penjuru dunia. Apa kabar Anda pada hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga menutup aib-aib kita, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan rezeki kepada kita dengan seluas-luasnya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Saya sendiri adalah Johan Chandra Dinata yang dengan setia terus menemani Anda, membantu Anda, memberi motivasi Anda, dan memberikan informasi kepada Anda tentang seputar penipuan-penipuan online. Nah, dalam hal ini penipuan PCS online atau video call seks yang ujung-ujungnya adalah pemerasan terhadap korban. Jangan lupa, saya terus memohon kepada semuanya agar tetap terus selalu dukung channel saya agar bisa maju, bisa berkembang, sehingga memberikan motivasi bagi saya untuk terus mendampingi sahabat-sahabat saya semua di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Klik tombol subscribe ya, di like, di share, lalu dibagikan semua video-video saya kepada semua teman-teman Anda. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, hari ini saya akan menyampaikan satu hal tentang ancaman pelaku PCS terhadap korban, ya, korban PCS. Jadi dari berbagai macam komentar dan dari berbagai korban yang chatting kepada saya, bahwa mereka mengatakan bahwa pelaku PCS ini selalu mengatasnamakan Polda atau Polres. Jadi seolah-olah permasalahan PCS korban ini dilimpahkan oleh si pelaku yang cewek ini ya. Seharusnya cewek ini merasa dia jadi korban gitu loh, karena kita tidak memenuhi keinginannya. Nah, itu. Jadi dia melaporkan ini kepada polisi seolah-olah seperti itu menurut pengamatan kita gitu loh. Dia melapor ke polisi, maka setelah itu permasalahan ini sudah ditangani oleh polisi. Biasanya dia mengaku polisinya nggak tanggung-tanggung, nggak polsek, nggak polres, langsung Polda. Nah, jadi dia mengancam kepada korban adalah kita ya, mengancam kepada korban bahwa permasalahan Anda telah dilimpahkan kepada saya adalah polisi di Polda, nama saya adalah AKBP, Kompol, segala macam ya, begini. Nah, kemudian dia menawarkan untuk berdamai, ada itikat baik apa tidak, ya kan, kepada korban. Nah, di sini terkadang korban ini entah saking awamnya, entah saking memang ketakutan, apa memang benar-benar blank nggak tahu, gitu ya. Sehingga mudah saja percaya kalau itu adalah polisi sungguhan. Nah, ini letak kekurangan kita menggunakan logika. Jadi jangan takut para sahabat saya, para korban, itu bukanlah polisi sesungguhnya. Yang mengatakan dari Polda lah, yang mengatakan dari Polres lah, ya, yang akan memperkarakan kasus Anda. Kata dia ini kasus, maka kata dia Anda akan dikenai undang-undang ITE. Nah, justru kok dia malah nyerang kita gitu. Undang-undang ITE dan akan dipenjara. Kami akan menangkap
saudara, karena katanya Anda diduga melakukan tindakan pelecehan seksual. Nah, ini yang harus Anda hati-hati ya. Jadi jangan takut bahwa itu bukan polisi sebenarnya, itu polisi codot. Nah, bukan polisi, apalagi dari Polda ya, nggak ada itu. Nah, jadi Anda para korban, kalau ada ancaman seperti itu yang mengaku-ngaku dari Polda, mengaku-ngaku dari Polres ya, untuk menangani kasus PCS Anda, itu semua adalah bohong. Tidak usah Anda percaya, Anda jangan takut. Maka saran saya ya, sebaiknya Anda itu segera memblokir nomor si Pak Polisi codot itu. Blokir aja, nomor pelaku diblokir, nomor Pak Polisi codot itu kamu blokir. Semua nomor-nomor orang-orang yang mengaku menyelesaikan permasalahan itu yang masuk ke kamu segera blokir. Selesai. Nah, itu. Ya, itu kadang-kadang bikin takut tuh. Dia mengaku-ngaku polisi ya, sampai ngirim fotonya dia lagi pakaian dinas. Foto dia lagi rapat bersama dengan jajarannya di polisi, di kantor polisi. Dia menunjukkan foto dia lagi apa ya, lagi piket, lagi apa. Pokoknya semuanya berbau-bau polisi, foto-foto itu. Sehingga membuat para korban ini benar-benar ketakutan karena benar-benar merasa ini yakin adalah polisi beneran yang akan memenjarakan korban. Padahal foto-foto itu bisa didapat di searching di Google. Nah, Bapak mau cari foto siapa? Polisi, cari Google foto polisi, ambil, download, dijadikan untuk alat pemerasan. Lebih meyakinkan lagi, Bapak cari foto ruangan polisi lagi rapat, seolah-olah lagi membahas masalah Anda. Wah, hebat bener ya. Bahas masalah Anda sama para jenderal. Wah, begitu rapat yang duduk para jenderal-jenderal. Masa iya masalah PCS pelecehan begini jadi jenderal ikut ngurus? Nah, itu sama pelaku ditulis, saya sedang rapat bersama pimpinan para jenderal untuk membahas masalah Anda. Wah, lucu. Makanya akal sehat kalian itu gunain dong. Masa iya para jenderal mau rapat gelar perkara masalah kamu ini, masalah kayak gini, masalah BCS ya, padahal itu hanyalah rekayasa para pelaku untuk meyakinkan Anda bahwa kebenaran mereka itu adalah benar, kebohongan itu seolah benar gitu loh. Mereka membuat satu kebohongan, direkayasa sedemikian rupa supaya Anda itu menganggap itu benar, padahal itu kebohongan. Ayo dong, tidak ada polisi-polisi gitu yang mau menjarakan Anda. Jangan takut ya, jangan takut Anda mau dipenjarakan. Apalagi katanya dia menangkap Anda ke rumah, mau datang ke rumah, itu tidak akan mungkin. Ya, 1.000.000% saya jamin itu tidak akan ada. Anda pada ketakutan dia bilang mau ke rumah. Ya, justru itu kita tunggu sebenarnya kalau dia mau datang, karena dia adalah penjahat. Itu bisa kita tangkap, gitu loh. Dan secara logika, mana ada penjahat mau mendatangi korban? Itu sama saja dia menggali lubang sendiri, menggali lubang kubur sendiri. Ya, ada lagi yang bilang bagaimana Pak kalau dia melaporkan saya ke polisi? Nah ini aneh lagi. Mana ada penjahat melaporkan kamu ke kantor polisi karena kamu begini begitu. Justru yang melapor itu akan datang ke kantor polisi, justru dia malah kena tangkep karena dia adalah pelaku PCS yang saat ini sedang meresahkan masyarakat Indonesia. Dan saya tidak menutup kemungkinan ini polisi juga sedang menunggu aksi, menunggu langkah, menunggu informasi ya. Kalau ada korban pelaku PCS langsung disikat gitu. Nah, jadi logika kita seperti itu. Mana ada penjahat mau melaporkan kamu ke kantor polisi sementara dia sendiri penjahat. Terkadang korban ini saya nggak ngerti ya. Apakah memang awam-awam betul, nggak tahu benar, apa memang dalam keadaan kondisi tidak menentu lagi galau, jadi nggak bisa berpikir sehat,
Saya nggak tahu ini kenapa kok sampai tidak punya sedikit pun akal nalar, akal logika yang bisa diterapkan gitu loh, untuk mengevaluasi, mencerna, meneliti permasalahan-permasalahan PCS Anda itu. Jadi seperti gelap sekali mereka itu, para korban. Saya tidak tahu ya, mungkin karena sudah diselimuti bayangan ketakutan yang luar biasa sehingga tidak bisa lagi akal sehatnya berfungsi gitu. Nah, jadi harapan saya para korban, sudah sering saya katakan, ketika Anda terjebak, yang pertama adalah tenangkan dulu pikiran Anda. Jangan sampai akal sehat Anda itu terkunci, jangan sampai logika Anda itu mati. Tenangkan dulu, gitu. Ya, baru Anda mengambil langkah-langkah untuk gantian melawan dengan trik-trik Anda. Bila perlu kerjain balik tuh si pelaku. Nah, itu ya. Itu saja dari saya untuk hari ini. Saya hanya sekedar memberi motivasi kepada para korban bahwa tidak ada yang namanya polisi-polisi itu, baik Polda, baik Polres, yang katanya mengaku-ngaku akan memenjarakan Anda. Itu adalah salah satu bentuk rekayasa trik pelaku untuk menekan Anda agar Anda mau ngirim uang, gitu loh. Sebenarnya itu bukan polisi, percayalah, itu adalah para penjahat. Ya, penjahat tadi itulah kita katakan codot, ya, kita katakan codot, mengatasnamakan polisi, Polda dan Polres dan sebagainya. Tidak ada, tidak akan mungkin, tidak ada juga pelaku mau menjarakan kamu, dia mau melapor kamu ke polisi, itu tidak mungkin. Tidak ada juga pelaku mengaku polisi akan datang ke rumah Anda untuk menangkap Anda di rumah, itu tidak mungkin. Ya, kenapa? Sudah saya jelasin tadi. Masa mau jelasin berkali-kali? Dimundur lagi videonya. Nanti kamu ketemu apa alasannya. Itu saja, tetap semangat. Salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya. Klik like, subscribe, bagikan videonya pada semua orang-orang terdekat Anda. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.